kita dapat berkumpul di kesempatan yang sangat berharga ini. Izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Jambi Mutiara Hijau Nusantara yang siap mendunia. Hari ini saya berdiri bukan hanya sebagai seorang anak Jambi saja, tetapi sebagai suara dari ribuan destinasi yang belum dilihat, kisah yang belum terdengar, dan potensi yang belum tersentuh. Hadirin yang saya banggakan, Jambi adalah permata hijau yang belum dipoles. Jambi, provinsi yang kaya akan budaya dan alam, menyimpan pesona yang belum sepenuhnya disadari dunia. Dari Candi Muaro Jambi yang lebih tua dari Candi Borobudur, hingga Kerinci Sebelah yang merupakan taman nasional terbesar di Sumatera. Gunung Kerinci, atap Sumatera yang menatap petualang dunia. Kita juga punya kayu aro, kebun teh legendaris, warisan Belanda, teh tertinggi kedua di dunia yang diselimuti kabut dan sejarah. Ada juga air terjun berasap, deras dan misterius. Dan tentu saja ada geopark Merani, tempat fosil berusia 300 juta tahun bersemayam, satu-satunya di Asia Tenggara. Dan masih banyak lagi pariwisata lainnya. Semuanya adalah bukti bahwa Jambi memiliki potensi wisata berkelas dunia. Namun, pertanyaannya, mengapa Jambi belum menjadi destinasi unggul dalam peta pariwisata global? Mengapa Bali terus melambung, tapi Jambi masih berjalan ke kaki? Jawabannya bukan karena Jambi tidak indah, tapi karena Jambi belum terkemas dengan cara menjual, belum dikenal, dan belum dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Kita punya kekayaan alam, tapi minim promosi dan dokumentasi. Kita punya panorama, tapi infrastruktur menuju destinasi wisata masih terbatas. Kita juga punya warisan biologi, tapi tidak dijaga dari sampah dan kerusakan lingkungan. Dan yang paling seriusnya, sumber daya manusianya yang masih belum siap. Masih banyak yang buang sampah sembarangan. Pelaku wisata yang kurang terlatih menghadapi wisatawan internasional, dan paparan informasi dalam bahasa Inggris masih menjadi kendala di banyak tempat wisata kita. Padahal dalam era persaingan global saat ini, destinasi wisata bukan hanya dinilai dari keindahan saja, tapi juga pengalaman yang diberikan, pelayanan yang ditawarkan, dan citra yang ditanamkan di benak wisatawan. Kalau kita sendiri tidak bangga dan tidak menjaganya, bagaimana dunia bisa percaya? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Izinkan saya menyampaikan 5 gagasan utama pengembangan pariwisata Jambi dalam menghadapi persaingan global. Yang pertama, gerakan Jambi bersih, wisata bersinar. Libatkan pemuda, pelajar, tokoh desa dalam program bersih destinasi wisata dan pelatihan sadar lingkungan, menjadikan kampung wisata bersih dan ramah tamu. Yang kedua, perbaikan infrastruktur prioritas wisata. Pemerintah harus fokus perbaikan jalan menuju air terjun